pertanyaan 9, 10, 11 sampai berapa ya soalnya? Ada 12 kayaknya. Nah, kalau yang ini nih sebenarnya udah ada contohnya satu ya di materi, cuma kita akan ngerjain sama-sama. Saya mau tes dulu. Ketika kita hanya mempunyai rumus molekulnya, apa yang harus kita lakukan pertama kali, teman-teman? Kita nggak punya struktur nih, cuma punya tahu. Gambar struktur, Ibu. Cara gambar strukturnya gimana gitu loh. Strukturnya. Apa dulu yang harus dihitung? Ayo. Masih ingat nggak? Atom C-nya. Atom C-nya ya, atom C-nya ada 3, ngapain lagi dihitung? Atom H-nya ada 8, ngapain lagi dihitung? Gitu kan? Ayo, ada yang masih ingat apa yang perlu dihitung? Ini berarti belum baca materi nih ya. Kita harus hitung. Ini mungkin Ibu. Jumlah sinyal. Jumlah sinyal. IHD-nya. Contoh soal baik spektra untuk menjawab spektra IR, MS maupun HNMR cuma dikasih IHD-nya. Kita hitung dulu IHD-nya. Karena nggak mungkin kan teman-teman itu akan menebak bentuk strukturnya bla bla bla, nggak bisa karena ada probabilitas kemungkinannya itu sangat besar. Maka kita hitung aja IHD. Tujuannya apa? Kira-kira di senyawa ini ada ikat rangkap atau enggak? Kalau nggak ada berarti aman. IHD-nya berarti setengah dikali 2 atomnya C yaitu 3 ditambah 2 dikurang jumlah atomnya hidrogen. Berarti setengah 2 kali 3, 6, tambah 2, 8, 8 kurang 8, 0. Berarti di sini 0 tidak punya ikatan rangkap. Oke, aman ya, berarti IHD sudah selesai. Lalu di sini ada 4 sinyal. Anggap saya kasih tanda ini sinyal A, ini sinyal B, sinyal C, dan sinyal D. Dah, teman-teman udah paham. Kalau ada 4 sinyal, berarti ada 4 lingkungan proton yang dianalisis. Gitu ya. Nah, tapi masih belum ketemu, Bu. Nah, kalau belum ketemu, kita manfaatkan multiplisitas. Yang A, ini dia triplet. Ya kan? Nah, kalau triplet berarti punya 2 tetangga. Ya kan? Dan posisinya paling kanan. Berarti ini dia shielding. Nah, kenapa perlu kita tahu shielding nggak shielding? Karena di sini ada atom oksigen, ya kan? Berarti yang semakin ke kanan ini dia pasti akan jauh dari struktur yang ada atom oksigennya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang B ini aduh out-outan ini ya. Ini dia ada berapa ini kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia ada 6 ini ya. Nah, kalau 6 berarti punya 5 tetangga plus 1. Ya. Kemudian yang C ini dia singlet. Nah, kalau singlet nggak punya tetangga. Kemudian ini 1, 2, 3. Nah, ini juga. Ya, ini 1. Oh ya, ini juga. Ini dia triplet ya. Kalau triplet berarti punya 2 tetangga plus 1. Bagaimana Bu cara menggambarkannya gitu kan? Udah mulai bingung nih. Maka kita akan gambar dari yang paling kanan. Ingat, yang paling kanan triplet punya 2 tetangga, shielding, kemudian geserannya masih di geseran 0, sampai 1. Ini kan biasanya punyanya siapa? Gugus metil. Nah, maka kita gambar aja gugus metil. Ini hanya ada 3. Di mana semua lingkungan hanya ini adalah ekivalen. Punya 2 tetangga, bisa jadi ini adalah CH seperti ini, gitu kan? Nah, ini asumsinya. Nah, kalau asumsinya sudah seperti ini, berarti masih kurang berapa C lagi? Masih kurang 1 C. Nah, bagaimana cara menjawab kurang 1 C lagi? Teman-teman perhatikan yang di sekitaran sini. Punya 5 tetangga. Ya kan? Kalau kita asumsikan itu yang ini yang kita analisis, ya kan?
Ini kan dia ekivalen. Ini udah punya 3 tetangga, berarti kurang 2 tetangga lagi. Ya enggak? Jadi ini lingkungan A, dia punya tetangga ini, kemudian ini lingkungan B, dia punya tetangga yang ini dan yang itu. Maka kebukti ya, di sini dia splittingnya atau multiplisitasnya itu adalah sextet, ya kan? 6 ya, ada 6 maksudnya. Nah, kemudian di sini C-nya udah 3. H-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kurang 1. Ya udah di sini ada O, kemungkinan ini adalah OH. Nah, kalau misalnya kita tulis seperti ini, ya kan? Kelihatan ya? H yang di sini tidak punya tetangga. Bisa jadi inilah lingkungan yang C. Ya kan? Maka yang terakhir itu adalah lingkungan yang D. Lingkungan yang D H-nya ini, ya, C yang mengikat H ini terikat langsung dengan O yang punya elektronegativitas besar, di mana multiplisitasnya adalah triplet, punya tetangga 2, inilah tetangganya. Ya, maka ini adalah punyanya yang D. Jadi gitu ya, kalau saya ngerjainnya tuh gitu, makanya HNMR ini ya, itu bisa dibilang dukunnya senyawa organik. Jadi dengan menganalisis sampel menggunakan HNMR, kita bisa menebak gitu loh. Ini bagaimana sih strukturnya gitu kan, bagaimana tetangga-tetangganya, jadi kita bisa menyimpulkan. Jadi pelan-pelan aja, jadi memahaminya pelan-pelan. Jadi pastikan yang pertama kali yang kita cari itu adalah IHD-nya. Oke. Sholat Jumat di sana jam berapa ya? Ini udah mau jam 10:30. Nanti takutnya kalian buru-buru lagi sholat Jumat. Gimana? Sambil Lanjut persiapan itu. lanjut apa selesai? Oke. Lanjut, Bu. Oke, kalau sudah ini masuk soal yang ke-10. Nah, caranya sama, kita sama-sama hitung IHD-nya dulu. Sebenarnya simpel ya, kita itu memastikan bahwa di dalam struktur tersebut tidak ada yang namanya ikatan rangkap. 2 kali atomnya C, yaitu 4, ditambah 2, dikurang atom hidrogen. Berarti 2 kali 4, 8, tambah 2, 10 ya? 2 Ibu jadi. 8, berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Artinya di sini ada 1 ikatan rangkap. Nah, kalau teman-teman ingat nih gugus fungsi yang punya O2 cuma 2 loh jawabannya. Apa aja kira-kira? Yang punya gugus fungsi O-nya 2 apa saja? Gugus fungsi apa dan turunannya? Ayo. Ingat nggak gugus fungsi? Ingat Bu, gitu kan? Kan kalau hanya punya 1 ikatan rangkap plus ada oksigen, itu biasa gugus fungsi keton. Atau gugus fungsi aldehid. Itu kan pasangannya ya, aldehid keton. Kalau punya 2 atom oksigen, tapi cuma 1 gugus ikatan rangkapnya, kira-kira gugus fungsi apa ini? Ada 2 pilihan. Ayo diingat-ingat gugus fungsi. Aldehid Ibu. Aldehid. Kan oksigennya cuma 1. Ini oksigennya 2, oksigennya ada 2, tapi ikatan rangkapnya cuma 1. Gitu loh. Jadi clue-nya itu salah satu. Ester. Oh, Ester, ya. Ibu. Ester. Satunya lagi apa? Ester turunan dari ya, asam karboksilat ya, asam karboksilat, atau turunannya yaitu ester. Jadi ini sudah memberikan clue kepada teman-teman, ada 1 ikatan rangkap, ada 2 atom oksigen, maka pilihannya kalau bukan asam karboksilat yaitu dia adalah ester. Ya. Nah, kalau sudah teman-teman perhatikan di spektra ini sudah ada integrasinya. Wah, ini enak banget nih. Integrasi ini sudah menunjukkan 3H, 3H, 3H. Artinya apa? Berarti ada CH3, CH3, dan juga CH2. Wah, enak nih.
berarti kalau misalnya CH3, CH3, CH3 sudah 3H yang keluar, berarti yang kurang C-nya apa? Ya kan? Nah, bingung ya? Ya saya kecepatan ya. Jadi kalau misalnya, kalau kita menggunakan apakah dia asam karboksilat, berarti kan dia nanti akan COOH gitu kan. Kalau dia ester berarti COOR. Nah, di sini CO yang ini, ya kan, CO masing-masing, ini kan sudah dihitung 1C. Nah, berdasarkan integrasi ini teman-teman, berdasarkan integrasi ini, nih, kalau teman-teman lihat, ini sudah mewakili CH3, 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 ya kan? Berarti sudah ada 4H yang bisa kita identifikasi. Nah, permasalahannya kita pakai karboksilat atau kita pakai yang ester. Nah, kita lihat lagi dari yang pertama ini. Ini dia triplet, ya kan? Nah, berarti di sini CH3 ini ya, karena di sini sudah ada 3H, berarti ini CH3 tapi punya 2 tetangga, berarti 2 plus 1. Nah, berarti kalau misalnya saya gambarkan CH3 ya, nah ini saya gambarkannya itu yang paling terlindungi dulu. Kenapa yang paling terlindungi? Karena saya mulainya dari yang daerah shielding ya, dari daerah yang terlindungi. Ini kan CH3 karena 3H katanya kan. Tapi multiplisitas atau splitting dari puncaknya ini itu triplet, berarti punya 2 atom tetangga. Maka saya bisa tuliskan nih seperti ini. Iya kan? Nah, cuma permasalahannya, nah ini kan udah ketemu nih, ya kan? Jadi CH3 ini sudah ketemu karena dia ada di paling pojok, ya kan? Yang jauh lah dari si gugus-gugus ini, ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, ini makanya kita bisa nebaknya itu gini. Ini kan ada 2H, nah ini 2H-nya ini sudah ada, tapi permasalahannya dia muncul di daerah di shielding. Nah, kalau muncul di daerah di shielding, ya kan, otomatis harusnya CH ini terikat dengan atom yang punya elektronegatif besar. Nah, menurut teman-teman, apakah kita menggunakan gugus karboksilat atau gugus ester? Nah, itu lagi pertanyaannya saya. Karboksilat. Kalau karboksilat, ya karboksilat. Kalau iya, tadi siapa yang jawab ester? Aku aja. Puasa nggak boleh bohong. Aziza, Ibu. Iya, Aziza jawab ester. Jadi jawabannya itu ester ya teman-teman. Kenapa? Karena C yang ini harus tertempel langsung dengan atom oksigen yang memang terikat, bukan atom oksigen yang bebas seperti ini. Ya, karena kalau kita ambil karboksilat, O-nya karboksilat sudah mengikat hidrogen. Ya, jangan karena mentang-mentang di sini ada singlet, ya kan? Teman-teman pikirannya sudah H yang ini, lihat di sini itu 3H. 3H ini berarti menunjukkan C-nya ini mengikat 3H yang ekivalen tapi nggak punya tetangga. Nah, maka yang paling tepat kita gunakan adalah OCO. Nah, jadi ini ya, lingkungan yang ini adalah lingkungan di shielding. Nah, dia punya 3 tetangga, makanya ini multiplisitasnya adalah kuartet. Kenapa letaknya di shielding? Terikat langsung dengan O milik ester. Lalu bagaimana dengan yang ini, Bu? Ini kan CH3 ya, berarti di sinilah letaknya si CH3. Nah, si CH3 ini ekivalen, enggak punya tetangga, inilah punya dia puncaknya. Nah, itulah serunya teman-teman ketika kita menebak spektra HNMR tapi datanya lengkap, walaupun cuma dikasih rumus molekulnya, kita tahu struktur dari senyawanya. Itu ya. Jadi sudah ada beberapa clue ya sebenarnya. Jadi silakan teman-teman catat, silakan teman-teman ulangi lagi penjelasan saya itu sambil diperhatikan. Ya. Oke ya, ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau misalnya ada yang nanya, Bu, gimana Bu, saya masih bingung ini nih. Kuncinya adalah terbiasa mengerjakan latihan. Ya. Jadi diulang-ulang aja. Jadi walaupun latihan soalnya sama, tapi diulang-ulang aja, dicatat berulang-ulang ya, sampai teman-teman tuh paham dan akhirnya, oh, alah, ternyata cuma gitu.
satu gitu. Ya. Tadi sudah ada berupa clue yang sudah Ibu katakan. Oke. Lanjut ya. Kayaknya tinggal 2 soal lagi. Nah, ini adalah soal yang ke-11. Nah, soal yang ke-11 teman-teman bisa cek ya. Bisa cek di situ dia cuma punya 2 sinyal, 2 lingkungan sinyal, dan hebatnya lagi integrasinya sudah menunjukkan. Nah, berarti kalau 2H ya udah ini berarti CH2. Kalau 1H ya berarti cuma CH aja. Nah, dan ternyata di sini juga hitungannya ada C2 saja. Maka kalau kita tuliskan IHD-nya, setengah dari 2 kali atom karbon ditambah 2 dikurang 3. Maka jumlahnya berapa nih? 2 kali 2, 4. 3, Ibu. 1,5. Berapa dia? 2 kali 2, 4. Tambah 2, 1,5. tambah 2, 6. 3. 3. Tengah. 3. Oh, 3 per 2 ya. Nah, kalau Per 2 ya. hitungan 3 per 2 kan. Nah, kalau teman-teman ketemu IHD 3 per 2 ini sama aja nggak ada loh ya. Nggak pernah loh ya IHD itu nilainya 0, nilainya bilangan genap. 0, bukan bilangan, bilangannya itu bukan pecahan. Jadi kalau hitungannya 3 per 2 itu sama aja di senyawa ini tidak ada ikatan rangkap. Terus clue-nya itu ini sudah ada 2 lingkungan hidrogen di mana 2H dan 1H. Ya udah tulis aja dulu ini 2H. Kemudian ini ada 1H gitu kan. Kemudian Cl-nya ada 3, H-nya ada 3, ini hanya ada 3 kan sudah terjawab ya. Nah, maka sisanya yang lain ini adalah Cl. Nah, kemudian di sini kan sinyalnya ada 2 nih. Nah, ini benar sinyalnya ada 2 menunjukkan adanya 2 lingkungan H. Misalnya ini lingkungan A, ini lingkungan B. Ingat, Cl ini adalah atom dengan elektronegativitas tinggi atau besar. Maka, kalau teman-teman disuruh memilih gitu kan, sebelum memilih antara A dan B, perhatikan dulu di puncak ini dia doublet. Ya kan? Berarti kalau doublet punya 1 tetangga plus 1. Kalau yang ini dia triplet. Artinya apa? Punya 2 tetangga plus 1. Nah, berdasarkan clue ini yang mana yang A dan yang mana yang B? Yuk, kan jawab. Ya kan? Yang di kisaran 3,8 ppm ini. Ini 3,8 ppm nih. Punyanya siapa kira-kira? Yang punya 1 tetangga doang. Siapa yang punya 1 tetangga? Yang ya. Sedangkan ini adalah yang A, karena yang A dia punya 2 tetangga dan dia juga C-nya, C yang mengikat H ini terikat langsung dengan 2 atom Cl. Jadi udah punya bayangan ya. Jadi semakin yang A ini daerahnya di shielding, tidak terlindungi ya kan. Sedangkan yang B ini saya nyebutnya agak ya, agak shielding. Agak shielding gimana sih? Ya kan, agak terlindungi karena dia cuma Cl-nya 1. Oke ya. Ini kayaknya last ya, soal terakhir ya. Oh, masih 2 soal lagi. Oke. Habisin aja deh ya. Nah, ini sama ya kan, C2H4 tadi juga OC. Nah, ini kita coba lagi deh IHD-nya ya. Jadi dicoba aja 2 kali 2 tambah 2 dikurang 4. Berarti setengah 2 kali 2, 4 tambah, apa ini, tambah 6 kurang 2. Berarti 1. 1, Ibu. Sama dengan 1. Nah, ini hati-hati juga nih. Asumsinya ya, dia punya, gimana teman-teman, punya 1 ikatan rangkap. Tapi kita akan buktikan apakah benar dia punya ikatan rangkap atau tidak. Ya. Sekarang gini,
Di sini sudah ada tulisannya 3H. Nah, 3H ini teman-teman udah nggak usah pakai mikir ya. Pokoknya kalau ada tulisan 3H, ini CH3. Nah, Iya, ya. Bu. Kalau ada 1H, ya udah berarti C dan H saja. Maka kita akan gabungkan. Karena di posisi ini dia doblet, ya. Doblet, berarti dia punya satu tetangga, ya. Ini tetangganya. Dan dia arahnya ke arah shielding, ya. Nah, berarti dia akan jauh dari si CL, karena di sini ada CL kan, maka CH3 kemudian punya satu tetangga, bisa jadi tetangganya yang ini, karena cuma punya 2 lingkungan kan. Nah, jadi ini lingkungan yang pertama, ini lingkungan yang kedua. Nah, di sini hanya ini, hanya lagi, C-nya udah 2, udah pas dong ya. Nah, di sini hidrogennya sudah 4. Nah, sudah pas. Yang kurang kira-kira apa? CL-nya. CL. Yang kurang 2. Nah, yang C di sini tangannya juga kurang 2. 1, 2. Ini CL, ini CL. Maka yang IHD ini tidak berlaku. Ya, teman-teman. Jangan dipaksain juga ya. Jadi ini tidak berlaku. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman udah bisa jawab dong ya. Kalau misalnya yang ini dia berarti kuartet. Nah, kuartet. Nah, ini ekspansinya ya. Jadi ini perluasannya biar kelihatan jelas. Kok kuartet sih? Ini kuartet di mana punya 3 tetangga plus 1. Berarti di sekitaran 2,1 ppm, ini punyanya siapa? Yang B, Bu. A, Ibu. A. Iya, ini punyanya yang A. Di sini dia ekivalen, ketiganya dia punya satu tetangga. Nah, sedangkan yang kuartet itu adalah yang B, di mana dirinya hanya satu, kebetulan satu, kemudian terikat pula dengan 2 Cl, ya, C yang mengikat H ini terikat dengan 2 Cl ini, makanya dia amat sangat shielding, tidak terlindungi, ya kan? Tapi dia punya 3 tetangga. Oke, good job ya semuanya. Oke, mudah-mudahan semakin paham ya. Nah, Insya Allah, Ibu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir, nah ini dibantu dengan salah satu ini ya, spektra IR. Jadi ini combine ya, ada spektra IR, kemudian ini HNN-R-nya. Dan ini bagusnya lagi, ini sudah ada nilai integrasinya. Jadi kalau teman-teman kepingin cepat, 3H, oh ini berarti magnetil. Kalau 2H, ya berarti ini CH aja. Yang ini juga CH aja. Yang ini C, tapi hanya ada 3. Nah, gitu dulu. Jadi kalau ketemu integrasi, sudah bisa seperti itu. Nah, kita start dari IHD-nya lagi, ya, untuk ngecek. Ini setengah, 2 kali 5 ditambah 2 dikurang 10. Oh, wait. Kayaknya saya ada salah deh. Oh iya. Saya ulangin lagi ya IHD yang ini ya teman-teman. Ini kayaknya teman-teman lupa dan saya juga lupa. IHD-nya setengah 2 dikali 2 ditambah 2 dikurang 4 dikurang. Ingat, di sini ada halogen. Halogennya 2 berarti dikurang 2. Dikurang Jadi 2. ini setengah 2 kali 2 4 tambah 2 6 dikurang 6 ya udah 0, berarti sama dengan 0. Berarti memang benar ya teman-teman, tidak ada ikatan angka. Iya, maaf ya, sepertinya puasa kita lupa bersama. Nah, ini juga berarti jawabannya tidak 3/2 nih, ya kan? Kalau kita hitung setengah, 2 kali 2 tambah 2 kurang 3, CL-nya di sini ada 3, minus 3. Ya. 2 kali 2, 4, tambah 2, 6. 6 kurang 3, 3 kurang 3. Oke, hasilnya setengah dikali 0, sama dengan 0. Berarti ini benar, tidak ada ikatan rangka. Oke ya? Nah, oke ini. Di sini setengah, 2 kali 5, 10, tambah 2, 12. 12 kurang 10, 2. Berarti 1. Ini punya 1 ikatan rangkap. Nah, karena ini sudah ada 1 ikatan rangkap dan O-nya ada 2, teman-teman tinggal pilih ya kan. Apakah ini asam karboksilat
ya kan? Atau ini adalah ester. Ada nggak yang bisa menduga berdasarkan spektra IR-nya? Kira-kira asam karboksilat atau ester? Langsung ini. Ayo, kira-kira ini nanti gugus fungsinya ester atau asam karboksilat? Asam karboksilat mungkin Ibu. Kalau asam karboksilat harusnya ada gugus OH. Ingat nggak? Gugus OH itu dia pasti lebar sekali di sekitaran 3.000-an sampai 3.500-an. Tapi di sini nggak ada, ya kan? Ester. Nah, berarti dia adalah ester. Nah, itulah fungsinya IR di sini ya, teman-teman. Kenapa saya tunjukkan IR-nya? Supaya teman-teman tuh kayak punya clue-nya jadi tambah banyak. IHD kita sudah hitung hanya satu ikatan rangkap. Dia punya 2 O, tapi dia punya spektra IR. Nah, apakah asam karboksilat atau ester? Teman-teman tinggal lihat aja, karboksilat itu punya gugus OH. Tapi OH-nya nggak muncul, maka jatuh pilihannya ada di ester ya. Nah, berarti kalau di sini nih yang tadi integrasi-integrasi ini sudah ketemu 4C, maka C yang kelima itu adalah dari gugus fungsinya si ester. Maka kita akan mulai dari yang paling kanan. Yang paling kanan ini 3H dan kelihatan ya dia sangat shielding. Nah, ini udah jelas ini punyanya gugus metil. Nah, bisa bahkan 1, 2, 3, dan di sini dia bentuknya juga triplet, maka dia 2 plus 1. Tetangganya ada 2, maka di sini tetangganya ada 2. Nah, udah ketemu kan? Nah, kemudian kita geser lagi ke sebelah sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, berarti punya 5 tetangga plus 1. Nah, kalau misalnya kita identifikasi di sini, ini kan sudah punya tetangga 3, berarti kurang 2 tetangga lagi. Ya, jadi kalau misalnya saya kasih tanda ini A, ini B, nah maka yang ini adalah yang A, yang ini adalah yang B, ya kan? Nah, selanjutnya lagi, lihat teman-teman, di sini hanya 2, ya kan? Nah, kalau yang ini, kita geser ke sini, dia 2H, berarti CH2, ya kan, punya 2 tetangga plus 1. Nah, otomatis kalau saya ngambil ini yang C, ya, ini lingkungan yang C, maka ini tepat. Dirinya 1, tetangganya ada 2. Ya kan, ini kan 2 plus 1. Ini adalah yang C. Lalu bagaimana Bu dengan yang ini? Ini kan ada CH3, tapi nggak punya tetangga. Artinya apa? Lihat yang ini dia singlet dan dia tidak punya tetangga, otomatis ya CH3 inilah yang terikat langsung dengan si gugus esternya. Nah, seperti ini. Jadi ini ya kan nggak punya tetangga, maka dia singlet, tapi dia terikat langsung dengan oksigen yang elektronegativitasnya besar, makanya ini dia muncul di daerah di shielding. Oke, selesai ya. Oke, ya semoga bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Untuk soal-soal ini, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Oke, saya kembali lagi. Nah, kita stop presenting ya. Nah, oke. Sudah ya. Tadi itu 13 soal. 13 soalnya sudah bisa sudah bisa kita jawab sama-sama. Semoga teman-teman juga sudah mencatat ya, sudah mencatat dan memberikan catatan-catatan